Sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Perkembangan regulasi ketenagakerjaan dari masa kolonial hingga dari masa era modern. Disusun oleh Kade Ayu Santika, NIM 2402002. Pendahuluan. Hukum perburuhan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan kerja antara buruh atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pengaturan ini mencakup hak dan kewajiban para pihak, kondisi kerja, upah, jaminan sosial, serta penyelesaian sengketa. Perjalanan hukum perburuhan di Indonesia menunjukkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang dari masa kolonial hingga masa kini. Yang pertama, masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, hukum perburuhan belum berkembang dengan baik. Hukum buruh banyak dimanfaatkan secara paksa dalam sistem tanam paksa atau kultur sertel. Pada tahun 1907, Belanda mengeluarkan Koile Ordonnantie yang mengatur tentang buruh kontrak. Namun, aturan ini justru mengukuhkan sistem kerja paksa. Serikat buruh mulai muncul, seperti Sarekat Islam, sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan. Yang kedua, masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Pendudukan Jepang ditandai dengan eksploitasi besar-besaran terhadap tenaga kerja melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Buruh dipaksa bekerja tanpa perlindungan hukum, dengan kondisi kerja yang buruk dan upah yang minim. Periode ini menunjukkan titik nadir dalam perlindungan buruh di Indonesia. Lalu, adanya masa kemerdekaan awal, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan hak tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 menjadi awal tonggak pengaturan ketenagakerjaan secara nasional. Serikat buruh tumbuh subur, namun juga kerap digunakan untuk kepentingan politik, terutama dalam perebutan pengaruh antara ideologi komunis dan nasionalis. Yang keempat, adanya masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik dan ekonomi yang berdampak pada pembatasan kebebasan serikat buruh. Hanya SPSI yang diakui pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan disusun. Namun, tidak pernah diberlakukan karena reformasi keburu pecah. Perlindungan pekerja sering diabaikan demi iklim investasi. Lalu, adanya era reformasi dan modern, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi membawa angin segar bagi kebebasan serikat dan perlindungan hak kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjamin kebebasan mendirikan serikat pekerja. Namun, pada tahun 2020, lahir Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merevisi banyak aspek ketenagakerjaan dan menimbulkan pro dan kontra.
khususnya di kalangan buruh. Dan sampailah kita pada penutup atau dengan kesimpulannya. Hukum perburuhan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dari masa kolonial yang reseptif hingga masa reformasi yang lebih demokratis. Namun, tantangan tetap ada, terutama menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kebutuhan dunia usaha. Perkembangan ke depan harus memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak dalam perlindungan intradisional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.